Katanya, ini adalah kegiatan yang paling ditunggu-tunggu di PMC. Sebuah perjalanan yang mempertemukan siswa, orang tua, dan guru dalam cerita yang sama. Adik, ayo cek perlengkapan kamu dulu buat besok. Iya, Bi. Sejak kami masih duduk di kelas 1, perjalanan ini sudah sering dibicarakan. Ada WC yang disisihkan sedikit demi sedikit. Ada harapan yang disimpan diam-diam. Ada ayah dan bunda yang meluangkan waktu, menyusun rencana demi rencana, agar suatu hari nanti perjalanan ini benar-benar terjadi. Tapi saat itu kami tidak terlalu memikirkannya. Yang kami tahu hanya satu. Ada sebuah petualangan yang sedang menunggu. Dan hari yang kami tunggu-tunggu akhirnya hampir tiba. Hai, aku Zafran, kelas 3 PMC. Besok aku akan mengajak kalian berjalan bersama dalam cerita ini. Hari ini, perjalanan yang sangat kutunggu-tunggu akhirnya telah sampai pada waktunya. Bis melaju membelah jalanan. Di dalamnya, suasana tak pernah benar-benar diam. Dada kami bergemuruh, ada kuis yang dilemparkan, dan tangan-tangan terangkat berebut jawaban. Ini bukan soal hadiah yang diperebutkan, tapi keseruan ini membuat perjalanan terasa menyenangkan. Di dalam bus ini ada seorang yang namanya sama dengan nama paman Rasulullah. Siapakah dia? Dia. Apa nama tempat acara family camp kita? Apa yang dibaca saat perjalanan dan naik turun ketika safar? Ini Ismail ya. Apa Ismail? Kalau yang naik apa? Yang turun? Masya Allah, benar jawabannya. Silakan Badia. Jangan sebutkan alamat lengkap tujuan camping kita hari ini. Tuh Yusuf. Apa tuh? Masya Allah, beneran dapat hadiah untuk siapa? Lanjut. Sebutkan surat yang di dalamnya menceritakan tentang kisah Nabi Isa kecil yang bisa berbicara. 1, 2, Maryam. wah betul. Itu bisa dari mana Bu? Apa artinya Al-Quran? Kan kita tiap hari baca Al-Quran. Ditanya artinya bacaan, betul. Dapat hadiah. Mata kami menembus kaca, menghitung kendaraan yang berkejaran, hingga pandangan kami akhirnya terpaku pada hamparan pegunungan yang hijau. Megah dalam diamnya. Di tengah perjalanan, kami menepi sejenak. Waktunya rehat dan mendirikan sholat duha di masjid ikonik di kawasan Puncak Bogor, Masjid Atta-Awun. Di sana kami mengumpulkan tenaga dan menitipkan doa sebelum melangkah menuju Mandalawangi. Perjalanan pun dilanjutkan. Kami sudah membayangkan seperti apa tempat tujuan kami. Tapi terkadang perjalanan punya rencananya sendiri. Tiba-tiba semuanya terhenti. Bis mogok di tengah jalan. Orang dewasa mulai khawatir. Sementara kami justru menemukan sesuatu yang lain. Karena seringkali bagian yang tidak direncanakan itulah yang paling diingat. Mogok hanyalah bumbu, tapi justru di sanalah perjalanan menemukan ceritanya. Menjadi kisah yang tak mati dikunyah waktu. Mandalawangi menyambut kami dengan tanah basah, sisa-sisa hujan semalam. Perjalanan dimulai.
Kami menapakinya menuju area perkemahan, setapak demi setapak. Setiap perjalanan dimulai dari langkah yang sederhana, dan di tempat inilah lembaran baru mulai dituliskan. Permainan pun dimulai. Ini bukan sekedar lomba. Ada semangat yang ingin dibuktikan. Tarik tambang. Ikhwan melawan akhwat. Tali menegang, kaki-kaki mencari pijakan. Tak ada yang ingin menyerah. Walau kalah jumlah, mesti nyatanya kami harus mengalah. Karena hasil adu koin yang tak salah. Tak mau kalah, bapak-bapak ikhwan dan akhwat pun ikut saling seret di atas tanah. Dulu kami digendong ayah saat masih kecil. Saat langkah kami belum begitu kuat untuk melangkah jauh. Hari ini para ayah kembali menggendong anaknya. Mungkin tubuh kami sudah jauh lebih berat, tapi kasih sayang mereka selalu lebih kuat daripada beban apapun. Balon-balon berisi air terbang dilemparkan, pecah disertai tawa yang tak kalah riuh. Bukan pesta atau perang sungguhan, tapi ini adalah cara sederhana untuk mengabadikan kebahagiaan. Senja perlahan mulai menyerahkan langit pada malam. Sebelum senja benar-benar pergi, kami turun ke sungai. Airnya dingin, menusuk tulang. Namun, tawa kami lebih hangat daripada aliran sungai kala itu. Malam datang perlahan, langit menggelap. Namun kebersamaan membuat semuanya terasa terang. Di bawah langit malam, kami duduk melingkar, menembus dinginnya malam. Sharing session. Kami berbagi cerita dan berbagi tawa di antara gurihnya kambing guling, hangatnya wedang jahe, dan manisnya kukusan. Kami menyatu di dalam itu, menyatu dalam cerita 3 tahun kebersamaan. Dan pada akhirnya yang kami ingat bukan hanya tempat yang kami datangi, melainkan kebersamaan orang-orang yang berjalan bersama di dalamnya. Subuh pecah perlahan. Udara masih dingin ketika kami bangun dan berkumpul di lapangan. Menggerakkan tubuh yang masih menyimpan sisa kantuk. Tertawa bersama menyambut hari terakhir kami di Mandalawangi. Lalu tibalah kegiatan yang paling membuat kami penasaran. Petualangan keluarga. Setiap kelompok diminta memilih nama hewan, dan keluargaku memilih satu nama yang terdengar gagah. Ibex, kambing pegunungan yang mampu berdiri di tebing-tebing curam, melangkah di tempat yang bagi banyak makhluk terasa mustahil.
Mungkin karena itulah kami memilihnya. Karena hari itu kami juga ingin terus melangkah. Aku dipercaya berjalan di depan, menjadi kapten bagi keluargaku sendiri. Luana Sheets. Perjalanan pun dimulai. Kami menyusuri jalur demi jalur, mendatangi pos demi pos, menjawab pertanyaan, menyelesaikan tantangan, dan belajar bahwa sebuah keluarga tidak selalu tentang siapa yang paling hebat, melainkan tentang siapa yang tetap berjalan bersama. Di tengah perjalanan, aku beberapa kali menoleh ke belakang, melihat ibuku tetap melangkah bersama kami. Padahal beberapa waktu terakhir, ia sedang berjuang melawan sakitnya. Langkahnya mungkin tidak secepat dulu, napasnya mungkin lebih cepat lelah. Tapi pagi itu, ia tetap ada di sana, tersenyum dan terus berjalan. Entah kenapa, melihatnya melangkah membuatku ikut bersemangat. Karena hari itu bukan tentang siapa yang paling kuat, melainkan tentang siapa yang memilih untuk tidak menyerah. Sampai akhirnya, nama kelompok kami pun dipanggil. Ibex, juara ketiga. Kami pun bersorak, bukan karena hadiahnya, tetapi karena setiap langkah yang kami tempuh bersama ternyata membawa kami sampai ke sana. Dan seperti semua perjalanan yang menyenangkan, waktu terasa berjalan terlalu cepat. Tawa yang sejak kemarin memenuhi hari-hari kami perlahan harus ikut pulang. Bus kembali melaju. Jalanan membentang panjang di kaca. Dan satu persatu kami terlelap, membawa pulang lelah sekaligus rasa syukur. Karena tidak semua kenangan bisa diulang. Dan tidak semua kebersamaan datang dua kali. 2 hari ini mungkin terasa singkat, namun akan tinggal lebih lama di ingatan. Karena family camp ini bukan hanya tentang tempat yang kami datangi, melainkan tentang orang-orang yang memilih berjalan bersama. Dan bagi kami, itulah kenangan yang paling berharga. Katanya bisa jadi nyatanya. Dan nyatanya, perjalanan yang kami tunggu-tunggu akhirnya benar-benar terjadi. Kami tertawa, kami bermain, kami berjalan bersama. Dan tanpa terasa, cerita yang dulu hanya dibicarakan, kini telah menjadi kenangan. Mungkin suatu hari nanti, saat video ini diputar kembali, saat foto-foto ini muncul lagi di layar, kami akan mengingat hari ini. Mengingat tawa yang pernah terdengar di tempat ini. Mengingat wajah-wajah yang pernah berjalan bersama. Karena waktu akan terus berjalan. Dan mungkin suatu saat nanti tidak semua langkah akan berada di jalan yang sama. Tapi setidaknya pernah ada cerita yang kami tulis bersama di sini. Aku Zafran Syakwil Alfavizi Prihastomo. Kalau suatu saat nanti kalian melihat video ini, aku harap kalian masih mengingat namaku. Luana Sheets. Luana Sheets.
tarik dulu. Ya udah, bapak yang bilang.